Hi guys, I'm Krisan and welcome back to my channel Angela English Course. Nah, di video kali ini kita masih membahas tentang tips for basic English conversation part 3. Jadi kalau teman-teman belum menonton video-video yang sebelumnya part 1 and part 2, nanti teman-teman bisa klik linknya ada di kolom deskripsi. Ya, jadi supaya lebih lengkap silahkan tonton videonya part 1, part 2, dan yang kali ini adalah part 3. Nah, seperti video-video yang sebelumnya, nanti di akhir video ini akan ada quiz di mana teman-teman bisa mengecek comprehension teman-teman tentang materi di video kali ini. Nah, setelah quiz ada satu lagi nih bonusnya, yaitu tips di mana teman-teman bisa mengembangkan kemampuan teman-teman dalam English conversation. Apa saja sih yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman melakukan English conversation. Oke. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video yang bermanfaat untuk perkembangan bahasa Inggris kalian. Boleh juga klik like-nya dan juga share ke teman-teman yang membutuhkan supaya semakin banyak dari kita yang bisa berbahasa Inggris. Oke. Nah, let's get started. Dan pekerjaan yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya, part 1 and part 2, teman-teman juga bisa menanyakan tempat tinggal dari lawan bicara teman-teman. Nah, bagaimanakah kalimatnya ketika ingin menanyakan di manakah tempat tinggalmu? Ada yang sudah tahu? Oke, nah kalimatnya adalah where do you live? Where do you live? Atau kita bisa ucapkan dengan lebih cepat supaya terdengar lebih lancar. Where do you live? Oke, nah ketika ditanyakan ini, maka bagaimana teman-teman menjawabnya? Oke, teman-teman bisa menjawab dengan do you know, kemudian ditambahkan kota tempat teman-teman tinggal. Do you know plus the city where you live. For example, do you know Semarang? Do you know Semarang? Oke, nah kemudian teman-teman juga bisa mengganti city atau kota itu dengan local landmark. Landmark, sebagai informasi, adalah suatu bangunan atau bisa juga tempat di mana orang-orang mengenal. Itu jadi tanda kota, bisa seperti itu ya. Jadi misalnya kalau Jakarta landmarknya ya Monas misalnya. Oke, kemudian kalau Semarang ya landmarknya misalnya Tugu Muda. Nah, itu landmark. Kalau Ambarawa landmarknya Palagan. Seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mengganti city dengan local landmark. So, do you know plus local landmark? Nah, for example, do you know National Museum? Do you know National Museum? Oke. Nah, kemudian variasi lainnya dalam menjawab where do you live adalah near the plus a place. Near ini dekat ya, jadi dekat titik-titik. Nah, blanknya teman-teman bisa jawab dengan menyebutkan tempat yang kira-kira lawan bicara teman-teman tahu. For example, near the city library. Near the city library. Or you can replace city library with something else. For example, near the hospital. Near the hospital. Okay. Nah, setelah teman-teman menjawab atau lawan bicara teman-teman menjawab dengan tempat di mana mereka tinggal, teman-teman bisa merespon. Nah, respon apa saja yang teman-teman bisa berikan? Yang pertama, jika kalian mengetahui di mana tempat itu, bisa kita jawab dengan, oh yeah, I know it. Oh yeah, I know it. Ya, tetapi jika teman-teman tidak tahu di mana tempat itu, teman-teman bisa mengatakan dengan sopan dengan menggunakan I'm afraid I don't know it. I'm afraid I don't know it. Oke. Nah,
Kemudian ada respon yang lain lagi yang menunjukkan interest atau menunjukkan bahwa teman-teman mungkin mau jawab tapi ragu-ragu gitu ya. Mau merespon tapi ragu-ragu tahu atau enggak. Nah, bisa hanya dengan menjawab, oh really? Nah, itu menunjukkan interest. Nah, setelah teman-teman merespon, kemudian dijawab lagi dengan tanya balik. How about you? Where do you live? Nah, selalu tanya balik supaya conversation-nya nggak berhenti di situ, tapi kayak snowball gitu ya. Jadi tanya jawab terus. How about you? Where do you live? How about you? Where do you live? Nah, catatan lain lagi ketika teman-teman merespon, selalu berikan respon in positive ways. Jadi selalu responnya positif ya, supaya percakapannya berjalan smooth gitu ya, bagus. Nah, respon variasi lainnya adalah teman-teman bisa merespon tempat itu. Misalnya, that's a really nice place jika teman-teman memang tahu tempat itu. That's a really nice area. Oke. Nah, atau jika teman-teman tahu di sana ada taman atau apapun itu, you can say I like the park there. I like the park there. Ya, nah ini sangat bervariasi responnya. Teman-teman bisa memilih kalimat yang positif-positif yang menunjukkan bahwa tempat itu adalah tempat yang bagus. Wow, that's a beautiful city, for example. Ya, jadi silahkan teman-teman bisa membuat kalimat yang bagus-bagus sendiri ya. Tapi jangan sampai teman-teman merespon dengan negatif. For example, I heard that the city is very dangerous. I heard that the city is very dangerous. Jangan sampai ini teman-teman ucapkan karena akan membuat percakapannya menjadi lawan bicara teman-teman akan ingin secepat mungkin keluar dari percakapan itu gitu ya. Nah, jangan sampai mengucapkan hal-hal yang negatif seperti ini. Nah, sebelum lanjut, Miss Krisan ingatkan lagi bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan juga jika teman-teman merasa bahwa channel ini bermanfaat bagi perkembangan bahasa Inggris teman-teman, boleh share ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, dan jangan lupa follow juga akun Instagramnya Angela English Course. Di sana ada feed-feed tentang materi grammar, materi sekolah, dan juga tips-tips untuk speaking. Oke, jadi yang belum follow, silahkan follow akun Instagramnya Angela English Course. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang selanjutnya adalah kalau teman-teman mau tanya di mana sekolah dari lawan bicara teman-teman. Bagaimanakah kalimatnya? Where do you go to school? Where do you go to school? Where do you go to school? Nah, kalimat ini dipakai kalau lawan bicara teman-teman masih seusia sekolah, masih kuliah begitu ya. Tapi yang akan kita bahas selanjutnya adalah jika lawan bicaranya kira-kira sudah umur di atas 20-an atau kira-kira sudah lulus kuliah, maka kalimat yang kita pakai adalah past tense. Nah, bagi yang belum memahami tentang materi past tense, nanti Miss Krisan akan bahas di video yang lainnya ya. Jadi pastikan subscribe dulu channelnya biar nggak ketinggalan, oke? Nah, bagaimanakah kalimat past tense-nya? Where did you go to school? Where did you go to school? So, instead of using do, kita menggunakan did yang menunjukkan past tense dan bahwa sekolahnya sudah lampau. Or you can replace school with college or university. Where did you go to college? Where did you go to university? Dan bisa dijawab dengan I went to plus university in plus city. For example, I went to Gajah Mada University in Yogyakarta. I went to Gajah Mada University in Yogyakarta. I went to Satya Wacana Christian University in Salatiga. Okay, and so on and so forth ya. Jika teman-teman tidak kuliah, teman-teman bisa menjawab dengan
I didn't go to college or university. I didn't go to college. I didn't go to university. Ya, atau jika ini diucapkan oleh lawan bicara teman-teman, maka teman-teman harus berhati-hati dalam merespon. Usahakan selalu merespon dengan yang positif. Misalnya, oh really? Atau, did you go straight into a job? Apakah langsung bekerja? Begitu ya maknanya. Did you go straight into a job? Oke, nah usahakan selalu merespon dengan positif. Atau teman-teman bisa mengubah topik dengan menggunakan anyway, kemudian dilanjutkan pertanyaan yang lain. Oke, nah variasi kalimat tanya yang lainnya untuk menanyakan sekolah adalah dengan mengatakan what was your major? What was your major? Oke. Well, it's time for quiz. Oke, jadi di setiap video Miss Krisan pasti ada quiz. Tujuannya untuk mengecek pemahaman teman-teman tentang materi yang ada di video kali ini. Oke, let's answer this. Number 1. How do you answer where do you live? How do you answer where do you live? The next one, there is a small conversation. A says, where do you live? And then B answers, near the public hospital. Okay. And you have to give positive comment about the place. Fill the blank with positive comment about the place. Next, how do you ask about a place where the person studied? How do you ask about a place where the person studied? The next one is, how do you respond if the person says he or she didn't go to college or university? How do you respond if the person says he or she didn't go to college or university? Okay, can you answer all of this? Nah, seperti yang Miss Krisan janjikan di awal bahwa akan ada tips setelah quiz. Nah, ini adalah tipsnya. Tips when doing English conversation. Apa saja sih yang harus dilakukan? The first one is ask the other person a question. So, don't wait the other person to ask. Teman-temanlah yang harus memulai conversation-nya. Don't be afraid to start conversation. Okay? After introducing yourself, you can ask WH question. Nah, kenapa WH question? Karena pertanyaan ini akan lebih menggali percakapan menjadi lebih jauh dan lebih jauh lagi. Oke, daripada hanya sekedar yes or no, WH question ini lebih baik digunakan dalam conversation. Oke, teman-teman bisa menggunakan anyway, by the way, untuk memulai percakapan atau mengubah topik pembicaraan. Anyway, where did you go to university? By the way, what was your major? Oke, nah ini adalah contoh. What do you think of something? What do you think of coronavirus? Atau teman-teman bisa memulai dengan did you hear or see about bla bla bla? Did you hear about the eruption of Mount Merapi? This is a yes no question. Ini adalah contoh dari yes no question. Tapi setelah dijawab, pastikan teman-teman bertanya lagi, melanjutkan pertanyaan dengan WH question. Oke. Nah, tips yang selanjutnya adalah compliment the other person. Memuji lawan bicara. Misalnya, I like your shoes. I love your dress. I love your new haircut, for example. Nah, dengan memuji, teman-teman berarti memulai percakapan. Oke, tips yang lainnya adalah share your opinion on something to open conversation. Teman-teman memberikan opini tentang suatu hal untuk membuka percakapan. Oke, semoga tips-tipsnya berguna untuk teman-teman dalam mengembangkan percakapan bahasa Inggris.
Oke, terima kasih buat kalian semua yang menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe channel Angela English Course. Jika kalian merasa channel ini bermanfaat, silahkan klik tombol like-nya, share ke teman-teman yang membutuhkan. Dan juga jika teman-teman ingin menambahkan komentar atau saran atau kritik, bisa tulis di kolom komentar di bawah, atau bisa juga menuliskan email ke ichi.krisan@gmail.com, dan juga bisa di message di akun Instagramnya Angela English Course. Jangan lupa follow juga akun Instagramnya ya. Oke, thank you for watching. Semoga berguna bagi teman-teman semuanya. Dan tunggu Miss Krisan di video-video selanjutnya ya. Sampai jumpa, see you!